Hai teman-teman sekalian, selamat siang. Senang bertemu kalian lagi. Hari ini kita akan bahas tentang heat transfer atau transfer panas. Ya, jadi kita sudah membahas tentang bagaimana keseimbangan kalor tercapai kalau pada saat kita mencampurkan berbagai macam benda. Nah, sekarang kita melihat lebih dalam bagaimana proses perpindahan panas terjadi di dalam alam. Ya, nah, mari kita melihat presentasinya. Ya, jadi proses transfer panas di sini tampak ya, ada segambar api unggun. Di atas api unggun ada tangan, itu dia merasa hangat. Kenapa? Karena ada konveksi udara panas menuju tangan. Lalu ada sebuah batang logam yang didekatkan ke api dan membara merah. Lalu tangan juga merasakan panas karena ada perpindahan panas secara konduksi. Ada dua udah ya. Yang ketiga adalah bahwa tangan yang di samping, agak jauh di samping api juga merasakan panas. Oh, itu kan ada konveksi juga, Pak. Kalau konveksi panas, dia larinya ke atas karena udara panas lebih ringan daripada udara dingin. Jadi yang ke samping pasti bukan konveksi. Yang di samping malah konveksinya dari luar menuju ke api, artinya udara dingin yang mengalir. Jadi kalau tangan merasakan hangat waktu kita berdiam dekat api unggun, itu bukan peristiwa konveksi. Yang terjadi adalah peristiwa radiasi. Ya, nah itu akan kita bahas sekarang. Bahasan saya ambil dari buku Amazing Science Textbook. Ini bukunya. Ya. Jadi ada buku Amazing Science yang kalian pakai, jilid 7, halaman 304 sampai 306. Itu yang saya bahas terutama pada hari ini, contoh-contoh yang baru saya lengkapi. Ya. Nah, silakan nanti membaca kembali dari bukunya. Ya, apa yang akan kalian pelajari dalam topik ini adalah bahwa ada 3 cara panas dapat ditransfer, dipindahkan, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita akan mempertajam apa perbedaannya. Gambaran ini adalah contohnya ya. Oke, berikutnya teman-teman. Kalau kita balik ke buku Amazing Science halaman 304, kita akan melihat pembahasan tentang konduksi itu apa, konveksi itu apa, dan radiasi itu apa. Ya, oke, kita akan lihat apa yang disampaikan di sini tentang konduksi. Ya, konduksi adalah suatu proses di mana panas dirambatkan melalui medium dari satu partikel ke partikel yang lain. Ya. Contohnya adalah ketika seseorang megang batang logam lalu memanaskannya pada api. Ada satu yang kurang dalam kalimat ini, teman-teman. Ya, apa yang kurang? Bahwa panas dipindahkan dalam suatu media dari partikel ke media ke partikel yang lain. Satu kurangnya, tanpa perpindahan partikel itu sendiri. Ya. Jadi tidak ada partikel yang bergerak atau berpindah di dalam perpindahan panas secara konduksi. Ini tidak tertulis di sini, tapi itu yang dimaksud sebetulnya, ya. Nah, jadi artinya, ya, bagaimana bisa berpindah hanya karena ada getaran-getaran partikel. Karena itulah biasanya jarak partikel yang satu dengan yang lain harus berdekatan supaya ada perpindahan getaran antar partikel. Maka itu konduksi hanya terjadi pada benda padat, solid atau benda padat. Ya. Konduksi tidak terjadi pada cairan dan tidak terjadi pada benda gas. Ya, terjadi pada perbatasan antara dari padat ke cairan, yes, kita lihat nanti ya. Tapi terutama terjadi pada benda padat atau solid. Ya, perpindahan itu bertujuan apa? Membagi energi panas yang berlebih dalam bentuk getaran-getaran partikel. Nah, di buku ini kalau kalian lihat juga ada suatu kalimat yang menarik ya di sini ya, bahwa metal adalah konduktor yang baik untuk panas karena mereka mengandung elektron bebas.
free moving electron. Mungkin di sini muncul pertanyaan, loh yang dihantarkan oleh elektron adalah listrik. Panas kan gak ada hubungannya sama listrik. Kenapa logam baik karena dia punya elektron bebas? Kita akan lihat nanti ya. Tapi sebelum itu kita akan lihat contoh. Di bawahnya ada sebuah aktivitas yang bisa dilakukan. Kalian bisa lakukan sendiri di rumah dengan alat-alat yang kalian punyai. Dalam contoh ini ada 3 buah batang logam. Saya buat lebih zoomingnya lebih besar supaya kita bisa menilai. Nah, ada 3 batang solid ya. Yang satu adalah steel atau iron. Yang kedua adalah copper atau tembaga, yang ketiga adalah glass. Ya, dalam buku-buku bahasa Indonesia bisa dipakai kayu. Tapi kayu kurang dihancurkan, kayu kena api akan terbakar dan akhirnya bukan transfer panas tapi apinya kemana-mana ya. Jadi glass lebih baik. Nah, ketiga benda ini ditaruh di atas sebuah tripod, sebuah penyangga ya, dan di atasnya diberikan 3 titik tumpukan lilin. Ya, yang warnanya hijau-hijau itu ya, pada 3 tempat berbeda yang berjarak sama dari ujung. Ya, saya lebih senang menggunakan mentega. Jadi kalau kalian punya margarin atau mentega bisa dilakukan ya, tumpukan mentega di beberapa titik. Ya, lalu di bagian ujung dari ketiga batang ini, ya ujung yang sama, diberikan api lilin atau dalam hal ini pembakar Bunsen yang biasa dipakai di lab kimia. Nah, butuh hanya sekitar 10 detik ya untuk yang tembaga supaya lilin atau menteganya meleleh. Di semua ketiga-tiganya meleleh. Cuma sekitar 10-15 detik. Butuh sekitar 1 menit atau 1 menit setengah untuk yang batang besi untuk ketiga mentega atau lilinnya meleleh. Tapi untuk yang gelas mungkin butuh sekitar 20-30 menit. Ya, baru menteganya meleleh satu demi satu. Nah, ini menyatakan kehantaran panas yang berbeda. Kenapa ada benda yang cepat menghantar panas, ada benda yang lambat menghantar panas? Kita bisa tinjau dari satu sisi, yaitu tentang kalor jenisnya. Ya, kalor jenis gelas kan besar sehingga dia lambat dipanaskan. Kalor jenis tembaga kecil, tapi kalau kita lihat dari sisi itu, besi juga kalor jenisnya kecil. Tapi kenapa dia jauh lebih lambat dari tembaga? Ya, jadi bukan sekedar kalor jenis, tapi terutama adalah jumlah ada partikel tertentu yang menghantar panas. Nah, bagaimana panas bisa berpindah? Ini adalah ciri-ciri di perbedaan dari konduktor dan isolator ya teman-teman ya. Jadi kalau sebuah batang dipanaskan, ini ada gambarannya, di dalam batang ada partikel-partikel yang posisinya teratur. Ini cirinya benda logam atau benda solid ya, benda padat. Jarak antar partikelnya tertentu dan cukup teratur. Tidak betul-betul sempurna teratur, tapi cukup teratur. Nah, pada saat dia dipanaskan, maka ujung yang panas akan melakukan proses vibrasi, bergetar. Makin panas, getarannya tambah hebat. Energi vibrasinya bertambah. Nah, karena dia punya energi vibrasi yang tinggi, dia memindahkan getarannya ke partikel di sebelahnya. Partikel sebelahnya memindahkannya lagi ke yang berikutnya dan seterusnya. Sehingga akhirnya seluruh partikel di dalam batang ini akan bergetar. Itu cara panas berpindah. Ya, lewat getaran molekuler. Ya, molekul atau atom di dalam zat padat tersebut. Ya, bisa kalau kayu pasti molekul, kalau logam biasanya atom ya. Jadi getaran atomik. Nah, pada saat dia berpindah, dia memindahkan energi panasnya sehingga akhirnya suhu di ujung yang dingin jadi naik. Nah, kecepatannya kalau gitu tergantung kepada siapa yang bergetar lebih cepat. Tapi kenapa bisa begitu berbeda antara tembaga dengan kaca? Ternyata ada satu alasan lain, bukan soal getar molekuler. Tadi sudah digambarkan, yaitu gerakan elektron bebas, free moving electron. Ya, itu adalah salah satu penyebab utama logam-logam yang memiliki kehantaran listrik yang baik juga menjadi penghantar panas yang baik. Karena penghantar yang baik biasanya punya banyak elektron bebas. Elektron bebasnya mudah sekali bergerak berpindah.
Tapi dengan demikian dia juga memindahkan panas dengan mudah. Ya, ini adalah prinsip konduksi di dalam benda padat. Dia akan memindahkan panas dengan baik kalau elektron bebas yang dimilikinya memudahkannya bergerak. Ya, jadi getaran molekuler cuma satu aspek. Aspek yang lebih berperan adalah gerakan elektron bebas. Oke. Yang kedua sekarang. Masih di buku Amazing Science halaman 305, kalau kita perhatikan ada peristiwa konveksi. Ya, saya akan tampilkan. Ini adalah peristiwa konveksi. Peristiwa konveksi adalah suatu peristiwa di mana panas dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan gerakan partikel yang dipanaskan. Jadi perbedaannya dengan konduksi, pada konveksi ada gerakan partikel, sirkulasi partikel, dan itu biasa terjadi pada apa yang kita sebut dengan nama fluida. Fluida bisa liquid, cairan, bisa gas. Ya. Nah, syaratnya ini, dalam konveksi terjadi gerakan cairan. Ya. Partikel-partikel yang ada di dalam liquid atau benda fluida yang panas cenderung lebih ringan, sehingga dia naik lebih tinggi ke atas. Tempat yang semula kosong diisi oleh partikel-partikel benda yang lain. Jadi ini sebabnya konveksi tidak terjadi pada saat padat. Karena pada saat padat tidak terjadi perpindahan partikel molekuler. Ya, ada perpindahan elektron, ya. Tapi itu tidak cukup besar efeknya untuk bisa melakukan suatu yang disebut proses konveksi. Nah, contoh dari peristiwa ini ada di halaman yang ini juga, ya, yaitu bagaimana terjadinya angin laut. Matahari bersinar di pagi hari, memanaskan laut dan darat sama-sama. Tapi kapasitas panasnya berbeda. Kapasitas panas dari laut lebih besar. Artinya laut lebih sulit dipanaskan. Butuh energi panas lebih banyak untuk memanaskan air laut. Sementara daratan jauh lebih cepat panas karena kapasitas panasnya rendah. Nah, maka setelah beberapa menit atau beberapa jam dipanaskan, segera daratan menjadi jauh lebih panas daripada laut. Suhunya bisa berbeda sekitar 10-20 derajat. Nah, kalau ini terjadi, maka udara di daratan yang menerima panas dari darat akan cenderung naik ke atas. Lebih ringan kan udara yang panas. Ya. Nah, udara yang panas yang bergerak ke atas menyebabkan bagian udara di daratan cenderung kosong. Tapi itu nggak boleh terjadi. Alam selalu mencari keseimbangan. Maka udara dari laut akan mengisi kekosongan di daratan. Dan itu kita kenal sebagai sea breeze atau angin laut. Jadi angin laut bertiup pagi hari sampai siang hari. Kenapa? Karena darat membutuhkan lebih banyak udara karena udaranya cenderung meninggalkan dia ke atas. Ya. Mister, apakah udara tidak dipanaskan oleh matahari? Ya. Untuk bisa memanaskan molekul-molekul udara, ya, matahari secara radiasi kesulitan karena dia tidak bisa menggetarkan cukup banyak molekul. Molekul-molekul udara di atmosfer tidak digetarkan oleh energi matahari. Jadi kebanyakan bagian atmosfer dipanaskan justru oleh gerakan konveksi udara dari darat yang naik ke atas. Bukan panas dari matahari sendiri, ya. Jadi jangan bayangkan bahwa di angkasa sana dekat ke matahari sehingga lebih panas daripada di darat atau daripada di permukaan bumi. Tidak, ya. Pada kenyataannya di atas atmosfer, jauh di atas atmosfer sekitar 10.000 kilometer dan sebagainya, ternyata suhunya minus 20 derajat Celcius. Luar biasa dingin, ya. Nah, ini yang terjadi pada siang hari, ya. Ada angin laut menuju ke darat karena daratnya lebih panas. Bagaimana terjadi pada malam hari? Sebaliknya, pada malam hari laut lebih lambat melepaskan panasnya. Kenapa? Karena kapasitas panasnya besar. Jadi dia menahan panas lebih lama. Maka di malam hari darat cenderung lebih dingin. Sehingga
udara di laut yang panas naik ke atas dan meninggalkan kekosongan di bawahnya, sehingga udara dari darat mengisi kekosongan yang di laut dan muncullah apa yang disebut dengan angin darat atau land breeze. Nah, ini contohnya peristiwa angin darat dan angin laut. Semua itu akan kalian bisa baca di penjelasan dalam bahasa Inggris di buku ini, ya. Ini semua penjelasannya. Saya nggak ikuti ya, silakan membaca sendiri nanti. Latihan baik buat kalian untuk belajar berbahasa Inggris. Oke, itu dengan konveksi. Bagaimana dengan radiasi? Nah, radiasi adalah suatu perpindahan panas yang tidak membutuhkan medium. Dia tidak butuh getaran molekul, dia tidak membutuhkan perpindahan partikel, dia bisa terjadi bahkan pun tanpa ada media, dalam vakum, dalam ruang hampa udara. Nah, jadi sumber dari panas memancarkan energi dalam bentuk gelombang. Kita kenal dengan nama gelombang inframerah. Loh, inframerah kan cahaya, Mister. Yes, ada korelasi antara gelombang dan panas. Ini baru ditemukan pada awal abad 20 ya, oleh Planck dan Einstein. Ternyata ada yang disebut dengan radiasi benda hitam, ya. Ada gelombang inframerah yang dipancarkan dan itu setara dengan cahaya, tapi panjang gelombangnya berbeda. Nah, radiasi ini tidak membutuhkan media, maka itulah radiasi bisa bergerak dari matahari yang 10⁻23 meter jarak dari bumi sampai ke bumi dan ke planet-planet lain. Jarak tidak masalah untuk rambatan gelombang elektromagnetik, ya, dan dia merambat cepat sekali. Jadi radiasi tidak butuh media, konveksi membutuhkan media yang berpindah bersama panasnya, konduksi partikel-partikel tidak ada yang berpindah, hanya ada getaran molekuler. Nah, sekarang kita akan lihat contoh pertanyaan ini. Ini menarik. How does a blanket wrap around you keep your body warm on the cold night? Bagaimana selimut yang membungkus tubuhmu di malam hari yang dingin membuatmu tetap hangat? Apa yang dihindari dengan adanya selimut? Ya, ternyata yang dihindari adalah peristiwa konveksinya. Ya, jadi tubuh kita cenderung menyebarkan panas, tapi dia ditutup oleh selimut sehingga konveksi udara terbatas di dalam selimut, sehingga panas tidak menyebar keluar. Apakah selimut hangat? Ya, selimut tertempel ke badan dan menjadi lebih panas, mendekati suhu tubuh. Tapi dia tidak menyebarkan ke sekitarnya karena selimut adalah bahan isolator. Jadi secara konduksi dia dicegah untuk keluar karena dia isolator. Secara konveksi dia mencegah udara bersirkulasi keluar selimut sehingga bagian dalam selimut tetap hangat. Ya. Dalam radiasi tidak ada efeknya di sini, ya, karena radiasi tidak dengan benda-benda, tapi dengan warna gelap atau terang. Ya, ini yang membuat kamu tetap hangat di malam hari. Ya, ada konveksi dan ada konduksi. Nah, pertanyaan berikutnya ini, apa yang akan terjadi kalau AC diletakkan bukan di atas seperti yang biasa kita punyai, tapi di bawah dekat lantai? Ya sebetulnya ada ya, saya kalau di airport tuh biasanya AC sengaja pasang dekat lantai. Tapi kenapa umumnya nggak demikian? Ya, jawabnya adalah bahwa udara dingin cenderung lebih rendah di permukaan daripada udara panas. Jadi kalau AC dipasang dekat lantai, udara yang dekat lantai dingin sulit untuk diharapkan naik ke atas karena dia lebih berat. Jadi cenderungnya bagian atas ruangan cenderung lebih panas daripada bagian bawah. Dan itu tidak menyenangkan. Ya, orang akan merasakan sejuk dalam ruangan kalau justru bagian atas badannya cenderung dingin. Ya, jadi sengaja karena itu AC dibawa di atas supaya angin menyebar di atas, lalu karena dia berat dia turun ke bawah. Jadi seluruh ruangan akan didinginkan dengan sirkulasi. Efek sirkulasi akan berkurang kalau AC ditaruh di dekat lantai. Oke. Nah, sekarang kita lihat dalam terapan sehari-hari, teman-teman. Ya. Dalam proses memasak kita lihat,
apa yang terjadi dengan transfer panas pada saat kita memasak? Panas dari api berpindah ke alas panci dengan 3 cara. Ya, ada konveksi, ada konduksi, dan ada radiasi. Ya, dari api ini ya. Nah, dari alas panci, panas dikonduksikan ke air yang menempel pada bagian bawah panci. Itu proses konduksi. Tapi stop di situ konduksi. Ya, ini contohnya ya. Api memanaskan alas panci, maka alas pancinya panas, lalu dia mengkonduksikan panasnya ke air yang bagian bawah. Tapi itu sudah cukup untuk membuat air memindahkan panas dengan cara yang lain. Nah, air panas memindahkan panas berbagian dengan cara konveksi. Ya, jadi air bergerak lalu membawa panas berpindah. Gambarannya kira-kira seperti ini. Ya, jadi kalau saya terawang dalam panci tersebut, terjadi gerakan air di dalam panci. Dia kelihatan dalam bentuk gelembung-gelembung. Kalau kamu taruh partikel merica di sana, juga kelihatan partikel merica berputar di air. Ya, jadi kalau kita gambarkan lebih rinci, kira-kira seperti ini. Nah, di bagian yang di atas api, partikel-partikel air akan bergerak ke atas, tapi tempat yang kosong diisi oleh partikel dari samping. Jadi ada sirkulasi air di dalam panci yang dipanaskan. Gambarnya kira-kira semacam ini. Ya, dan akhirnya seluruh air akan sama-sama dipanaskan sampai mendidih. Nah, pertanyaannya, kalau sekarang panci dinaikkan agak tinggi dari api, transfer panasnya berkurang, tapi nggak stop loh. Ya, dia lebih lambat mendidih, tapi tetap dia akan lama-lama tambah panas. Kenapa? Karena panas masih bisa mencapai panci dengan 2 cara, yaitu ada radiasi dan ada konveksi. Gerakan udara yang ke atas. Nah, pertanyaannya, mengapa proses konduksi panasnya stop dari api ke panci? Karena api tidak lagi menyentuh alas panci. Jadi alas panci tidak menerima panas secara konduksi dari lidah api di bawahnya. Ya, ini yang gambarannya seperti ini. Ya, jadi panci tetap panas karena ada peristiwa konveksi, udara yang bergerak ke atas, dan radiasi yang tidak membutuhkan media. Oke, lebih lanjut, bagaimana kalau pancinya saya geser ke samping? Bukan di atas, tapi ke samping, seperti ini. Ya, apakah air dalam panci masih akan terasa panas? Tidak betul-betul panas, tapi hangat. Ya, kenapa? Karena proses konveksi berhenti. Konveksi kan alirannya ke atas. Ya, tapi panci tidak di atas api. Maka yang terjadi adalah bahwa panci tetap akan mendapatkan kehangatan secara radiasi, ya, tapi tidak cukup cepat. Nggak akan pernah kamu bisa mendidihkan air dengan cara ini. Biasanya cuma hangat saja. Ya, jadi kita lihat ada 3 peristiwa yang terjadi dalam proses pemanasan air, ya. Konveksi, konduksi, radiasi. Semua bekerja sama. Ya, nah, akibat airnya apa nih sekarang? Dalam cuaca, ya. Akibat dari transfer panas terhadap cuaca apa sih? Pertama, panas dari matahari mencapai bumi dengan proses radiasi. Jelas ya, tidak melalui molekul-molekul yang dilalui bisa nyampe. Udara di atmosfer yang akan yang proses apa? Mungkin banyak orang berpikir radiasi dari matahari. Tidak ya. Radiasi di matahari tidak memanaskan udara di atmosfer karena tidak cukup banyak partikel yang bergetar karena pemanasan. Gelombang radiasi itu langsung menuju ke bumi dan memanaskan permukaan bumi. Bumi yang panas akan memanaskan udara di atasnya, lalu udara panas naik ke atas. Dan itu yang memanaskan atau menghangatkan udara di atmosfer. Jadi, udara dihangat dengan proses bukan konduksi tapi konveksi. Dia dipanaskan dari bawah, dari bumi, bukan dari matahari. Lanjut. Bagaimana tanah dan bebatuan di dalam kulit bumi? Proses apa yang memanaskan batuan dalam kulit bumi? Kalau kita gali tanah, memegang bagian dalam setelah siang hari, terasa hangat. Kenapa? Karena dia menerima panas. Proses apa yang memindahkan panasnya? Proses konduksi ya teman-teman ya. Karena di antara partikel-partikel dari permukaan bumi sampai ke bawah terjadi perpindahan getaran molekul.
Air laut dipanaskan dengan proses apa? Konduksi, konveksi, atau radiasi? Permukaan air laut jelas menerima radiasi dari matahari. Tapi setelah dia mulai hangat, dia akan bersirkulasi mengisi bagian lain. Maka terjadi perpindahan panas secara konveksi. Jadi sebagian besar laut dipanaskan dengan cara konveksi. Hanya permukaannya yang terkena radiasi. Ya, itu pun tidak banyak. Oke. Angin terjadi karena proses apa? Konduksi, konveksi, radiasi. Jelas tadi kita lihat ya, itu adalah proses konveksi udara. Oke. Jadi angin adalah contoh peristiwa konveksi transfer panas. Ya. Udara panas bergerak kemana? Bukan menjadi angin yang bergerak ke arah lain, apakah ke gunung atau ke laut. Udara panas bergerak ke atas, teman-teman. Kenapa? Karena dia lebih ringan. Lalu angin itu apa, Mister? Angin adalah aliran udara yang mengisi tempat yang kosong karena udara panasnya naik ke atas. Ya, jadi bukan udara panas yang menjadi angin, tapi udara dingin yang mengisi tempat yang kosong karena udara panasnya naik ke atas. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir ini penting. Mengapa puncak gunung lebih dingin daripada pantai? Padahal kan puncak gunung lebih dekat ke matahari. Ini pertanyaan yang kadang-kadang menipu. Orang bilang, iya, puncak gunung lebih dekat ke matahari. Jarak antara pantai dan puncak gunung dibandingkan dengan jarak dari puncak gunung dan pantai ke matahari, itu kira-kira jarak antara mulut saya dengan hidung saya dibanding jarak saya ke pintu gerbang rumahmu. Bayangkan, ya. Jadi kecil sekali perbedaannya, sebenarnya tidak berefek. Ya, jarak matahari ke gunung dan jarak matahari ke pantai tidak berarti berbeda, karena jaraknya beda banget kecilnya. Ya, jadi jarak antara gunung dan pantai, andaikala jarak antara mulut saya ke hidung, itu pasti jauh lebih kecil dari jarak dari saya ke pintu gerbang depan rumah. Ya, jadi efeknya hampir tidak ada. Kalau gitu kenapa puncak gunung lebih dingin? Karena puncak gunung kan lebih tinggi. Nah, atmosfer yang di atas, ya jauh di atas permukaan laut itu semua sama dinginnya. Sehingga dia juga memindahkan energi panas dari gunung juga dipindahkan karena ada aliran angin di atas sana, sehingga puncak gunung menjadi jauh lebih dingin. Dan makin tinggi puncak gunung, makin dingin juga. Karena udara makin tinggi memang cenderung suhunya makin rendah. Ya, ini berapa konsekuensi sehari-hari dari transfer panas. Sebagai penutup, saya akan tampilkan tentang gejala alam cuaca ekstrim. Kita akan lihat ini nanti dalam lingkungan ya. Apa yang terjadi dalam gejala La Nina? Apa sih La Nina, Mister? La Nina adalah suatu peristiwa turunnya suhu air laut di Samudra Pasifik di bawah suhu rata sekitarnya. Itu terjadi kira-kira saat ini, ya, bulan Oktober, November. Maka jangan kaget kalau kalian melihat pemberitaan di TV atau di online news, itu ada typhoon di Hong Kong, banjir di Jepang atau di Taiwan. Mudah kan terjadi peristiwa La Nina. Ya. Jadi turunnya suhu air laut di Samudra Pasifik, lalu semua gerakan angin mengisi kekosongan di situ. Sehingga terjadi aliran angin yang sulit terkontrol. Terjadi topan atau tornado. Ya. Maka ada banyak bencana di mana-mana. Gejala yang kedua adalah yang disebut gejala alam El Nino. El Nino biasa terjadi sekitar bulan Juni, Juli, Agustus. Biasa dinyatakan dengan kekeringan yang berlebihan di beberapa tempat. Atau lagi-lagi ada typhoon juga yang bergerak. Kenapa gejala ini terjadi? Karena suhu air laut di Samudra Pasifik memanas di atas rata-rata suhu normal. Kalau sedang memanas nggak ada masalah. Tapi seringkali dia menjadi daerah bertekanan sangat rendah dibanding tempat lain. Sehingga semua udara menuju ke sana dan tidak lurus, tapi agak bersirkulasi, agak memutar, spin, dan itu punya kecenderungan menimbulkan apa yang disebut dengan typhoon atau topan. Ya, jadi ini adalah gejala-gejala alam yang terjadi karena
transfer panas yang tidak seragam. Nah, untuk di rumah kalian, ya silahkan membuka buku Amazing Science ini halaman 306. Di situ ada cerita tentang termos atau vacuum flask. Ya, ini ditemukan pada awal abad 20 di Jerman dan sampai hari ini dia berguna sekali untuk membuat barang-barang yang disimpan tetap dingin atau tetap panas, tidak ada transfer panas. Bagaimana terjadinya? Silakan membaca di buku lalu menyimpulkannya. Ya, jadi semua termos selalu mengandung barang yang serupa, yaitu bahwa ada isolator di dalamnya, ada vakum di dalamnya, dan atasnya ditutup supaya tidak terjadi perpindahan aliran panas keluar. Ya, silakan baca dari halaman 306 buku Amazing Science. Ya, untuk hari ini Pak Hendra akan berhenti di sini. Terima kasih teman-teman. Ya, selamat belajar dan menyimak dari buku Amazing Science untuk mengerti. Ya, bye.